تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل
إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Sahabat muslim dimanapun kaum muslimin berada, masih bersama kami ya di Radio Muslim Jogja, yang kali ini akan dibersamai oleh Al-Ustadz Abu Salman Habibullah Ta'ala, yang akan membahas tema Salat warisan langsung dari langit. Sebelum kajian kita mulai, kita sapa dahulu Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar pun Ustadz? Alhamdulillah baik. Gimana Mas Anin? Alhamdulillah baik juga Ustadz. Alhamdulillah. Untuk mempersingkat waktu, kepada Al-Ustadz Abu Salman Habibullah Ta'ala dipersilakan. Baik. Terima kasih atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Kaum muslimin, para pendengar dan pemirsa Radio Muslim dimanapun Anda berada, rahimakumullah, dan juga teman-teman yang hadir di kantor dakwah YPIA Yogyakarta, rahimakumullah wa azani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kita memuji syukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala yang sampai dengan malam hari ini masih membersamai kita dengan begitu banyak kenikmatan-kenikmatannya, nikmat waktu luang, nikmat kesehatan, nikmat
rezeki dan yang lainnya. Terlebih lagi adalah nikmat yang berupa iman, Islam dan juga ihsan. Hingga dengan nikmat-nikmat tersebut alhamdulillah malam hari ini kita kembali bersua di dalam program acara Bedah Buletin At-Tauhid yang di malam hari ini kita akan membahas edisi ke-31 tahun ke-22 dengan tema salat adalah warisan langsung dari langit. Namun sebelum kita lanjutkan, terlebih dahulu kami segenap kru Radio Muslim memohon maaf ya atas keterlambatan acara Bedah Buletin di malam hari ini karena adanya beberapa hal ya non teknis. Namun demikian semoga tidak mengurangi semangat dan juga keseriusan kita untuk tetap mengikuti Bedah Buletin ini hingga selesainya. Kaum muslimin yang berbahagia rahimakumullah wa azanillahu wa iyyakum jami'an. Allah Subhanahu wa taala menginformasikan kepada kita semuanya tentang fungsi salat. Yang sebelum informasi ini disampaikan maka Allah memberikan perintahnya. Wa aqimis shalah, tegakkanlah salat. Kenapa salat diperintahkan untuk menegakkan? Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wala dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Sesungguhnya salat mencegah seseorang dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Dan ketahuilah sesungguhnya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala itu merupakan perkara yang paling besar. Dan di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman yang menginformasikan bahwa salat itu berfungsi untuk berzikir kepada Allah. Ya aqimis salata li dzikri, dan tegakkanlah salat dalam rangka untuk mengingat diriku. Maka ketika Allah di dalam ayat ini kemudian menyebutkan wala dzikrullahi akbar, ingin memberitahukan kepada kita bahwa salat itu adalah sebagai bentuk zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan zikir kepada Allah perkara yang paling besar. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apapun yang kalian kerjakan. Nah, kaum muslimin yang berbahagia rahimakumullah, pembahasan pertama kita tentang salat adalah marilah kita mengetahui tentang kedudukan salat dalam agama Islam. Di mana di dalam hadis yang disampaikan oleh Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita tentang beberapa rukun Islam. Ya, tentang beberapa rukun Islam. Di mana di dalam hadis ini
kita ketahui bahwasanya penyebutan salat ini ada di poin kedua setelah penyebutan syahadatain. Setelah penyebutan syahadatain. Maka ini menunjukkan kepada kita semuanya tentang fundamentalnya dan urgensinya salat bagi kaum muslimin. Rasulullah SAW bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis salah wa ita'iz zakah, wal haji wa sawmi Ramadan." Islam dibangun di atas 5 perkara, yaitu mempersaksikan bahwasanya tiada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan mempersaksikan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian menegakkan salat, menunaikan zakat, haji ke Baitullah, dan puasa di bulan Ramadan. Dalam redaksi yang lain ada yang dibalik, puasa lebih dahulu dan kemudian menunaikan haji ke Baitullah. Bahkan di dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW menginformasikan kepada kita bahwa salat bukan hanya sekedar kewajiban ritual semata, akan tetapi lebih daripada itu bahwa salat ternyata merupakan tiang agama. Dan kita faham tentang pentingnya tiang bagi sebuah bangunan, tentang urgennya tiang ya untuk sebuah bangunan, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Ra'sul amri al-Islam wa amuduhu as-salah wa dirwatu sanamihi al-jihad fi sabilillah." Pokok segala urusan adalah Islam. Tiangnya adalah salat dan puncaknya adalah jihad fi sabilillah. Bahkan tidak berhenti sampai di situ. Perkara yang menunjukkan tentang agungnya salat bagi kita kaum muslimin. Bahkan salat merupakan pembeda yang utama antara seseorang itu layak disebut sebagai seorang muslim ataukah dia orang kafir dan musyrik. Maka pembedanya adalah salat. Faslu ma baina ar-rajuli wal kufri wasyirki as-salah. Faman tarakaha faqad kafar. Pembatas, pembeda antara seseorang dengan kekafiran dan kesyirikan adalah salat. Maka barang siapa yang meninggalkannya sungguh dia telah kafir. Hingga dari penjelasan-penjelasan yang ada tentang kedudukan salat bagi kita kaum muslimin, termasuk di antaranya yang difahami oleh para sahabat radhiyallahu alaihim ajmain, yang mereka mengatakan bahwasanya yang menjadi pembeda bagi kami dan orang-orang yang memusuhi kami adalah salat.
yang barang siapa meninggalkannya sungguh berarti mereka telah kufur. Nah, oleh karenanya sebagian para ulama menganggap bahwa meninggalkan sholat meskipun dia mengakui kewajibannya bisa mengantarkan kepada kekufuran. Ya, kalau orang yang meninggalkan sholat dengan keyakinan sholat itu memang tidak wajib, maka sepakat para ulama kaum muslimin menilai mereka telah kufur. Yang menjadi perbedaan ya, pendapat di kalangan para ulama adalah ketika orang itu masih mengakui kewajiban sholat namun tidak melaksanakannya. Di sini ada sebagian para ulama yang menganggap mereka terjerumus ke dalam dosa besar namun belum kufur, dan sebagian yang lain menganggap bahkan mereka telah kufur. Ya, mayoritas para ulama memang menilai mereka belum kufur. Namun sebagian ulama seperti Imam Ahmad bin Hanbal, ya Daud al-Zahiri, dan beberapa ulama mutaakhirin seperti Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala, maka orang yang dengan sengaja meninggalkan sholat maka dia telah kufur. Yaitu ijtihad mereka. Namun paling tidak kita faham bahwa sholat merupakan ibadah yang sangat agung yang tidak selayaknya kita kaum muslimin melalaikannya, meremehkannya. Kemudian yang kedua, ini pertama tadi adalah manzilatus shalah ataupun kedudukan salat. Yang kedua, di mana perintah untuk salat ini secara langsung Allah Subhanahu wa taala dengan memi'rajkan Rasulullah ke Sidratul Muntaha. Ya, memi'rajkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Sidratul Muntaha. Di mana di sana banyak informasi yang didapatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan satu di antaranya adalah kewajiban salat. Sehingga ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada awalnya sudah mendapatkan mandat dari Allah dan kemudian turun, maka bertemulah dengan Nabi Musa alaihissalam di sebagian sab langitnya. Seingat saya di sab langit yang kelima. Maka kemudian Nabi Musa alaihissalam bertanya kepada baginda Nabi alaihissalam, wahai saudara kecilku yang soleh, apa yang telah Allah wajibkan untuk umatmu? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, salat 50 kali sehari semalam. Maka kemudian Nabi Musa alaihissalam meminta kepada Rasulullah, naiklah dan mintalah keringanan kepada Rabbmu, karena umatmu tidak akan kuat melakukan sholat sebanyak 50 kali di dalam sehari semalam. Maka di dalam beberapa redaksi hadisnya diceritakan Rasulullah naik turun, kemudian ya, dan ini atas permintaan dan perintah Nabi Musa alaihissalam beberapa kali, dan akhirnya sampailah pada satu bilangan, yaitu 5 kali kewajiban sholat yang diperintahkan
oleh Allah untuk para hambanya. Sebetulnya Nabi Musa alaihissalam masih memerintahkan lagi kepada Rasulullah untuk mengingatkan, untuk meminta keringanan. Dengan mengatakan karena umatmu tidak akan kuat. Namun Rasulullah menyampaikan udhurnya yang dia sudah naik berulang kali dan kemudian sudah diberikan kewajiban yang jauh lebih ringan, 5 kali sehari semalam. Dan itu pun sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, ya Muhammad, wa inna laka bi khamsin khamsina. Sesungguhnya Muhammad, yang di sisimu yang kalian kerjakan itu hanya 5 kali, namun hakikatnya itu adalah 50 kali. Ya, la yubaddalul qawlu ladayya, ketetapan di sampingku tidaklah dirubah. Wa inna laka bi khamsin khamsina, dan sesungguhnya yang kalian lakukan 5 kali itu tercatat di sisi kami tetap 50 kali. Sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Maka ini sungguh merupakan karunia yang tak terhingga yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat akhir zaman. Maka alangkah tidak bersyukurnya kita ketika masih menyia-nyiakan kewajiban sholat sehari semalam yang 5 kali, yang itu pun masih dicatat di sisi Allah sebanyak 50 kali. Ya, sekali lagi betapa tidak bersyukurnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala seandainya masih menyia-nyiakan sholat. Kemudian yang ketiga, bahwa syariat umat terdahulu juga diperintahkan untuk menunaikan sholat. Kalaulah kita kemudian hendak membuka Al-Quran, tentulah kita akan ketemu ayat-ayat yang menginformasikan kepada kita tentang bahwa umat-umat terdahulu itu juga menunaikan ibadah sholat. Hingga sebagian para ulama kemudian memberikan komentar terkait dengan berbagai macam ibadah yang Allah wajibkan kepada umat ini namun juga diwajibkan kepada umat-umat terdahulu. Ini menunjukkan bahwa kewajiban-kewajiban tersebut sesungguhnya merupakan sesuatu yang sangat-sangat dibutuhkan oleh manusia. Sehingga kenapa diperintah? Karena manusia itu sangat butuh. Ya, manusia itu sangat butuh. Dan betapa kalau kita hendak mempelajari sholat, ya fikih sholat dengan lebih detail, baik dari sudut pandang nilai-nilai ukhrawi ataukah dari sudut pandang nilai-nilai duniawi, manfaatnya luar biasa. Hingga ada semisal salah seorang dokter itu yang bekerja sama dengan timnya untuk meneliti tentang manfaat sholat bagi tubuh. Ya, manfaat sholat bagi tubuh. Sehingga saya yang menulis adalah dokter yang beliau memiliki rumah sakit di daerah Bantul. Dr. Sagiran kalau tidak salah. Beliau menulis tentang keajaiban Al-Quran untuk kesehatan tubuh. Ini hanya sebagai tambahan. Yang utama adalah bagi kita tentu kita menginginkan mendapatkan faedah sholat
ya, dari sudut pandang keagamaan, ya, dari sudut keagamaan. Namun ada di antara kita kaum muslimin yang terkadang ketika perintah-perintah itu tidak bisa telisik hikmah faedahnya dari sudut pandang duniawi, kadang ada yang masih enggan untuk melakukannya. Maka silakan ya dicari faedah sholat untuk kesehatan tubuh yang ditulis oleh dokter Sagiran. Nah, kita lihat di dalam Al-Quran, semisal ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisahkan tentang Nabiullah Ibrahim alaihissalam, mengabadikan doa beliau, di antaranya adalah Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Surat Ibrahim ayat ke-40. Wahai Rabb kami, jadikanlah kami orang yang menegakkan sholat. Demikian juga anak keturunan kami. Wahai Rabb kami, terimalah doa-doa kami. Kemudian Allah mengisahkan juga tentang perintahnya kepada Nabi Musa alaihissalam. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada ilah yang berhak disembah selain aku. Maka sembahlah aku dan dirikanlah salat ya untuk mengingatku. Ya, ada di dalam surat Toha ayat yang ke-14. Masih ada yang lain lagi, semisal perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Isa alaihissalam yang Allah abadikan di dalam Al-Quran, ya, surat Maryam ayat ke-31. Wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan wasiatnya kepada diriku, ya, agar aku senantiasa menegakkan salat dan menunaikan zakat selama aku hidup. Selama aku hidup. Dengan demikian berkesinambungannya perintah salat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kepada para rasul, para nabi dari waktu ke waktu hingga sampailah kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, maka ini menunjukkan tentang agungnya salat. Ya, menunjukkan tentang agungnya salat bagi kita kaum muslimin. Dan begitu besar manfaatnya ya salat bagi kita kaum muslimin, hingga Allah wajibkan salat ini dari masa ke masa. Kemudian yang keempat, pentingnya menjaga salat. Ya, pentingnya menjaga salat. Kenapa? Karena sesungguhnya salat merupakan kunci untuk meraih kebahagiaan hidup baik di dunia maupun di akhirat. Ya, maupun di akhirat. Seseorang yang menunaikan salat minimalnya adalah 5 kali sehari semalam, ya minimalnya. Kecuali kalau dia mau menambahnya dengan tatawwu, ya, sebagaimana yang pernah ditanyakan oleh seorang Arab Badui kepada Rasulullah tentang salat-salat yang diwajibkan, maka Rasulullah mengatakan 5 kali sehari semalam yang telah Allah wajibkan kepada kalian. Illa an tatawwa, kecuali kalau kamu mau menambah dengan yang tatawwu, dengan yang sifatnya adalah sunnah, bukan kewajiban.
Nah, seseorang yang sudah bisa menegakkan sholat 5 kali sehari semalamnya, dan di dalam melakukannya disertai dengan memenuhi apa yang menjadi syarat rukunnya, yang menjadi kewajiban-kewajibannya, ditambah dengan apa yang disunahkan padanya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan keberuntungan yang besar kepada dirinya. Kita lihat semisal di dalam hadisnya Rasulullah SAW pernah bersabda, "Khamsu salawatin katabahunallahu ala al-ibad, faman jaa bihinna lam yudayyi minhunna syai'a istighfafan bihaqqihinna kana lahu indallahi ahdun ayudkhilahul jannah wa man lam ya'ti bihinna falaysa lahu indallahi ahdun in syaa'a 'adzabahu wa in syaa'a adkhalahul jannah." Rawahu Abu Dawud wa Ahmad wa ghairuhuma. Lima salat yang telah Allah wajibkan atas para hambanya. Maka barang siapa yang menunaikan salat tersebut tanpa sedikit pun menyia-nyiakan apa yang menjadi hak-haknya, berupaya untuk memenuhi apa yang menjadi hak-hak salat itu sendiri, maka bagi dirinya ada janji dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dimasukkan ke dalam surga. Namun barang siapa yang tidaklah menunaikan salat tersebut sebagaimana yang Allah inginkan, hingga orang tadi menyia-nyiakan sebagian daripada hak-haknya, maka tidak ada jaminan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dimasukkan ke dalam surga. Ya, kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan, dia akan diadab. Namun kalau Allah menginginkan, ya dia pun akan dimasukkan ke dalam surga. Artinya diampuni penyia-nyiaan terhadap hak-hak salat tersebut. Nah, kaum muslimin yang berbahagia rahimakumullah wa azani Allah wa iyyakum jami'an. Pula di dalam ayat Al-Ankabut yang tadi sudah kita bacakan, yang Allah memerintahkan tegakkanlah salat karena sesungguhnya salat itu akan mencegah seseorang dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Dan sungguh mengingat Allah itu merupakan perkara yang paling besar. Dan Allah Maha mengetahui apapun yang kalian lakukan. Nah, kaum muslimin yang berbahagia rahimakumullah wa azani Allah wa iyyakum jami'an. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan janjinya, jaminannya kepada kita bahwa orang yang menegakkan salat, ya, jadi bukan sekedar melakukan namun menegakkan salat, yaitu tadi dia berupaya untuk menunaikan, menjaga hak-haknya, tidak menyia-nyiakannya meskipun hanya sedikit apa yang menjadi haknya tersebut, maka salat yang semacam itu akan mencegah penegaknya, ya orang yang menegakkannya, dari perbuatan keji, ya, seperti zina,
dan yang semacamnya ataupun perbuatan-perbuatan kemungkaran. Maka kalau kemudian kita pun ditanya, loh saya sudah sholat 5 waktu juga, tidak pernah bolong, ya, bahkan melakukannya juga di masjid. Namun kenapa kemudian saya dan juga banyak orang masih senang melakukan perbuatan keji dan perbuatan mungkar? Ya, sholatnya rajin, namun selingkuhnya juga rajin. Sholatnya jalan, namun korupsinya juga jalan. Sholatnya tidak bolong, namun kemungkaran-kemungkarannya juga tidak pernah bolong, penuh terus. Nah, kalau demikian berarti marilah kita pertanyakan pada diri kita masing-masing. Kalau kita sudah sholat dengan menjaganya, berupaya untuk tidak ada yang bolong, bahkan berupaya berjamaah, namun kenyataannya kok kita masih melakukan perbuatan keji dan perbuatan mungkar, berarti ada yang salah di dalam kita menegakkan sholat tersebut. Jangan-jangan kita hanya baru sebatas melakukan, belum bisa menegakkan sholat. Ya, maka kalau kita lihat redaksi yang ada di dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis berkaitan dengan perintah sholat ini biasanya dengan kata-kata perintah seperti akim, tegakkanlah, ataupun kata isim dengan iqamah, yaitu menegakkan, yang memiliki makna yang sebagaimana telah kita sampaikan, yaitu namanya menegakkan seluruh hak-haknya, yang menegakkan seluruh hak-hak sholat tersebut, tidak ada sedikit pun yang disia-siakannya. Baik yang lahiriah ataupun yang batiniah. Lahiriahnya dari Allahu Akbar sampai salam, boleh jadi kita sudah sesuai dengan tuntunan Nabi. Namun coba kita tanya, batin kita gimana? Jangan-jangan kita sholat, bertakbir Allahu Akbar, namun pikiran kita mungkin ke tempat kerjaan, mungkin pikirannya ke kampus yang mahasiswa, mungkin pikirannya ke mall yang ingin belanja, dan seterusnya. Sehingga apa? Sehingga sholatnya tidak khusyuk. Lahiriahnya sholat namun batinnya kemana-mana. Nah kalau demikian berarti ya orang tadi belumlah dianggap menunaikan, menegakkan sholat sebagaimana yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Bahkan kalau kita lihat apa yang disampaikan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhuma dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau menyatakan man sarrahu ayyalqiyallaha ghadan muslima falyuhafid ala ha'walai salawati haitsu yunada bihinna fa innahuna min sunanil huda wa innallaha syara'a li nabiyyikum sunanal huda wa innakum law shallaitum fi buyutikum kama yusalli hadzal mutakhallifu bi baiti la taraktum sunnata nabiyyikum walau annakum taraktum sunnata nabiyyikum la dhalaltum. Siapapun yang ingin berbahagia ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala besok dari kiamat sebagai seorang muslim, maka hendaklah dirinya menjaga sholat-sholat yang telah Allah Subhanahu wa taala perintahkan tersebut sebagaimana yang Allah inginkan.
ya sebagaimana yang Allah inginkan. Karena sesungguhnya salat itu merupakan jalan-jalan ya untuk meraih petunjuk. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mensyariatkan kepada nabi kalian ya sunnah-sunnah ya untuk menjemput petunjuk tersebut. Dan sungguh apabila kalian sholat di rumah-rumah kalian, sebagaimana orang yang menyimpang yang mereka sholat di rumahnya tidak ikut jamaah, maka sungguh kalian telah meninggalkan sunnah Nabi kalian. Dan jika kalian meninggalkan sunnah Nabi kalian, maka pasti kalian akan tersesat. Ini diantara bentuk kita menegakkan sholat yang lelaki itu berupaya ya mengerjakannya di masjid ataupun di tempat-tempat yang memang di sana ditegakkan ya sholat berjamaah. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu tadi. Ya bahkan pula sholat ini selain daripada tadi akan menjadikan sebab seseorang bisa meraih kebahagiaan dunia dan akhirat, namun juga fungsikanlah sholat itu sebagai sarana, ya, sebagai sarana untuk meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasta'inu bis sabri was shalah. Dan mintalah kalian pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sabar dan dengan sholat. Maka ketika kita meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sabar dan dengan sholat, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengabulkan apa yang menjadi keinginan kita. Kita sabar. Boleh jadi kelihatan jalannya panjang. Ya. Namun itu pasti akan menyampaikan kepada tujuan. Ya. Karena kesabaran itu akan memberikan kepada pemiliknya ya, sesuatu yang menyakitkan. Ya, orang sabar itu sakit. Ya, dia menahan emosi, menahan keterburu-buruan, menahan keinginannya untuk segera mendapatkan. Dia tinggalkan perkara-perkara yang tidak benar, perkara yang haram, yang dengannya seakan-akan akan segera mendapatkan apa yang diinginkan, itu semuanya ditinggalkan. Maka sabar itu laksana menggenggam bara api. Panas, tidak enak. Namun demikian, dengan kesabaran pasti akan sampai kepada apa yang dituju. Marilah kita berupaya kemudian untuk menegakkan sholat ini dengan sebenar-benarnya, tanpa menyia-nyiakan sedikit pun apa yang menjadi hak-haknya. Nah, kalau sudah bisa demikian, maka masuklah kita kepada firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjanjikan kesuksesan bagi orang-orang yang menegakkan tersebut. Di dalam surat Al-Mu'minun, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman. Siapa orang yang beriman yang pertama kali disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah
alladzina hum fi shalatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya. Maka tadi sudah kita singgung di depan bahwa yang menjadi hak salat itu ada yang lahiriah, ada yang batiniah. Yang lahiriah sebagaimana yang kita lihat, ada yang berupa ucapan, ada yang berupa perbuatan. Dan yang batiniah adalah yang berkaitan dengan hati, yang tidak ada orang lain yang bisa mengetahuinya. Yang di sana ada kekhusyuan, di sana ada keikhlasan, ya, di sana ada kedekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu hanya akan dirasakan di dalam hati seseorang yang tidak akan diketahui oleh orang lain. Yang terakhir, kekeliruan besar bagi orang-orang yang melalaikan sholat. Meskipun dirinya melakukan amal-amal lain yang disunahkan. Karena sholat ini adalah wajib, dan wajib itu lebih utama untuk dikedepankan ketimbang yang sunnah-sunnah. Oleh karenanya seseorang semisal mengatakan, meskipun saya itu tidak sholat, namun saya akan suka menolong. Ya, saya orang yang baik, ya, saya orang yang senang bertetangga, bermasyarakat, ya, kerja bakti dan yang lainnya. Tapi meskipun saya tidak sholat, tidak masalah. Misalnya ada orang seperti itu. Ketahuilah bahwasanya bersedekah, kemudian menolong sesama, ataupun kerja bakti dan yang lainnya, itu sifatnya adalah bisa fardu namun fardu kifayah, dan atau bahkan hanya sekedar sunnah. Adapun sholat merupakan kewajiban, dan bahkan para ulama menyebutnya sebagai rukun Islam. Tentu merupakan sesuatu yang kedudukannya sangat tinggi sebagaimana yang telah kita sampaikan di depan tadi. Hingga sebagian para ulama menyampaikan bahwa meninggalkan sholat itu dosanya masih jauh lebih besar ketimbang seseorang semisal meninggalkan puasa ataupun kewajiban-kewajiban yang lain yang di bawahnya. Ataupun seseorang melanggar larangan, misalnya minum khamr misalnya. Ya. Maka tidak sepantasnya kemudian kita kaum muslimin ya rahimahullah ta'ala menyia-nyiakan kewajiban sholat ini. Karena dia merupakan satu di antara rukun Islam. Hingga Ibnul Qayyim al-Jauziyah rahimahullah ta'ala dan juga Al-Imam Az-Zahabi, ya, beliau menyatakan dosa meninggalkan sholat ini jauh lebih besar dari membunuh, berzina, mencuri, ataupun minum khamr, ataupun dosa-dosa yang lainnya. Bahkan sebagian ulama tadi yang sudah saya sebutkan, ada di antara mereka yang menganggap bahwa meninggalkan sholat itu telah keluar dari agama Islam. Maka ya tentu pesan kita kepada kita semuanya, marilah kita jaga sholat ini sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Bisa kita tunaikan benar secara lahiriah dan juga benar secara batiniah. Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis yang disampaikan oleh Al-Imam At-Tabrani dan dihasankan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala
inna awwala ma yuhasabu bil abdu min amalihi yaumal qiyamah salatuhu. Fa in saluhat saluha sairu amalihi wa in fasadat fasada sairu amalihi. Bahwa amal dari seorang hamba yang akan diperiksa pertama kali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di hari kiamat kelak adalah salatnya. Kalau salatnya baik maka akan baik pula amal-amal yang lain, namun kalau salatnya buruk akan buruk pula amal-amal yang lainnya. Ini artinya bahwasanya salat merupakan parameter. Ya, merupakan parameter ibadah-ibadah yang lainnya. Baik ibadah yang lahiriah ataupun ibadah yang batiniyah, semua ada di dalam salat. Demikian kaum muslimin yang berbahagia rahimakumullah, wa azani Allah wa iyyakum jami'an. Ya, penjelasan secara ringkas mengenai kewajiban salat. Yang dewasa ini banyak sekali kaum muslimin yang mereka sorak-sorai, bergembira, berbahagia, yang ditunjukkan dengan senantiasa memperingati Isra Mi'raj. Meskipun para ulama mereka tidak berani dan tidak bisa menentukan sebetulnya kapan Isra Mi'raj itu terjadi, namun banyak di antara kaum muslimin yang berbahagia dengan berpesta, bersukaria di hari-hari yang dianggap sebagai Isra Mi'rajnya Nabi, namun ternyata banyak yang tidak menegakkan sholat. Waliyadzubillah. Bahkan acaranya nabrak waktu-waktu sholat, ya, hingga tidak sholat. Waliyadzubillah. Demikian, semoga ada manfaatnya untuk kita semuanya. Mohon maaf atas segala salah dan kurangnya, kita kembalikan ya kepada Mas Anin. Ya. Monggo, falyatafaddal mashkura. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kami ucapkan jazakumullah khairan kepada Al-Ustadz Abu Salaman Nabi Sallallahu Ta'ala yang telah menyampaikan materi pada malam hari ini. Lalu acara yang selanjutnya kami membuka tanya jawab untuk para peserta, untuk para pemirsa yang mengikuti acara malam hari ini. Sembari menunggu yang di online, mungkin dari kantor dakwah YPIA yang ada yang ingin ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bapak. Itu saya mau tanya itu, kalau kita tidak sholat kan itu dosanya lebih besar dari zina, dari ada membunuh, dari mana? Ya. Itu sanksinya apa? Terus kalau kita bertobat itu gimana? Kan kita ya dulu pernah tidak sholat melalaikan gitu loh. Yeah. Terus kalau kita menjalankan sholat dengan benar di masjid dan di rumah itu pahalanya gimana? Ya. Ya, Sudah sekian, Pak. Ya. Ya, baik, terima kasih. Ada pertanyaan berkaitan dengan begitu besarnya dosa meninggalkan sholat, yang ya tentu kita pun mungkin kalau mau melihat ke belakang juga demikian ya. Dahulu ada yang kita tuh menyia-nyiakan sholatnya, kadang sholatnya mungkin waktunya sampai mepet, ya sudah mau berpindah waktu baru sholat, ataupun bahkan ada yang bolong-bolong, bagaimana kemudian? Terkait dengan masalah ini, sebagian para ulama mereka mengatakan berarti orang itu wajib mengqadha sholat-sholat yang ditinggalkannya. Dan seingat saya itu adalah merupakan madhabnya Syafi'iyah. Namun pendapat yang lain menyatakan yang penting dia bertaubat.
Ya, yang penting dia bertaubat dengan sungguh-sungguh kepada Allah dan berkomitmen untuk tidak melakukan kembali dan tidak perlu mengqadha'nya. Kenapa? Karena salat itu sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala telah sampaikan, innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat itu merupakan kewajiban atas orang-orang yang beriman yang waktu-waktunya telah ditentukan. Artinya kalau orang dia mau melakukan salat di luar waktunya harus ada dalil. Contohnya Rasulullah SAW bersabda, "Man nasiya salatan aw nama anha fakafaratuha idza dzakaraha." Barang siapa yang lupa salat, ya, barang siapa yang lupa salat ataupun tertidur daripadanya, maka kafarohnya, penggantinya adalah ketika dia ingat. Maka ada dalilnya. Nah, adapun orang yang dengan sengaja meninggalkan sholat, caranya bagaimana? Tidak ada dalilnya, dia harus kemudian melakukan ketika sudah bertobat, nggak ada. Maka wallahu ta'ala alam bisawab, saya lebih memilih pendapat yang kedua ini. Artinya orang tadi cukup dia bertaubat dengan sungguh-sungguh kepada Allah, taubatan nasuha. Dan kemudian bukti daripada kesungguhan taubatnya adalah dia berupaya setelah itu tidak akan menyia-nyiakan sama sekali ya kewajiban sholat tersebut. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memaafkannya. Kita lihat ya orang-orang yang mereka masuk Islam di masa Rasulullah itu kan banyak yang setelah dewasa. Artinya setelah mereka memiliki kewajiban untuk menunaikan syariat. Namun ketika di hadapan Rasul masuk sekian banyak manusia ke dalam agama Islam, Rasul pun tidak memerintahkan kepada mereka untuk mengqadha salat-salatnya. Padahal orang-orang kafir itu nanti di akhirat akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah, kenapa tidak sholat? Ya. Ini yang pertama. Yang kedua, pertanyaannya bagaimana kemudian fadilah ya sholat sendirian dan sholat berjamaah. Dalam banyak hadisnya Rasulullah SAW menyampaikan di antaranya fadlulus sholati ma'al jamaah min salatil fadhi bi khamsin wa isyrina darajatan. Di dalam hadis yang lain bi sab'atin wa khamsina wa isyrina darajatan. Keutamaan salat bersama dengan jamaah, ya, salat dengan berjamaah daripada salat sendirian itu 25 derajat. Dalam hadis yang lain dikatakan 27 derajat. Maka orang yang pintar, ya orang yang pintar, apalagi pintar hitung-hitungan gitu ya, tentu dia tidak berpikir panjang, ya akan sholat berjamaah. Kenapa? 25 kali lipat. Coba kalau Anda semisal berdagang, beli satu produk harganya 1 juta. Kemudian Anda jual laku dengan 1,5 juta, itu udah senangnya bukan main. Untung 50%. Apalagi kalau untung 100%, beli 1 juta laku dijual menjadi 2 juta. Wah, senangnya luar biasa. Nah, ini Allah menawarkan lebih hebat lagi daripada itu. 2.500%. 25 kali lipat. 27 kali lipat. Maka orang yang pintar hitung-hitungan tentu sekali lagi dia akan langsung semangat untuk sholat berjamaah. Demikian ya Pak ya. Wallahu a'lamu bishawab. Alhamdulillah, jazakallahu khairan Ustaz atas pertanyaannya. Jazakumullah khairan. Kami ulangi bagi peserta yang menyimak secara online, untuk nomornya di sini 0852 9334 887. Silakan bisa mengirimkan pertanyaannya melalui nomor tersebut. Alhamdulillah Ustaz, ini ada pertanyaan masuk Ustaz. Okay.
Kami bacakan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Bapak Sudalgianto di Karangjati, Kasihan, Bantul. Oh, Masya Allah. Barakallahu fikum Bapak. Pertanyaannya Ustadz, apakah sholat yang tidak kita lakukan dulu apakah sholat yang tidak kita lakukan dahulu tidak wajib diqodha Ustadz? Sudah. Sudah itu aja Ustadz. Ya, semoga sudah terjawab tadi ya. Jadi ada pertanyaan yang sama. Tadi sudah kita jawab. Ya, jawabnya adalah tidak perlu mengqodhanya. Ya, karena sholat itu suatu kewajiban yang waktunya dibatasi. Yang namanya duhur itu dari matahari begini sampai begini. Asar itu dari matahari begini sampai begini. Waktu isya itu keadaan malam yang begini sampai begini. Jadi ada batas waktunya. Nah, kalau sudah di luar batas waktunya, maka tidak boleh melakukan kecuali adanya dalil. Maka dan wallahu ta'ala bisawab. Ya. Oh, iya. Cek. Ada pertanyaan lagi yang masuk. Ustadz, apakah kusuk dalam sholat itu apakah maksud kusuk dalam sholat itu, lalu apakah pikiran kita melayang ke langit atau pikiran kita dipenuhi dengan terjemah arti bacaan sholat? Baik, khusyuk secara umum sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam Al-Qur'an, alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Khusyuk adalah orang-orang yang mereka meyakini akan bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala dan akan dikumpulkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Akan bertemu dengan Allah dan akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari ayat ini kita bisa mengambil faidah pelajaran bahasanya ya orang yang khusyuk itu dia berupaya untuk memfokuskan pikiran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan anta'budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ya. Maka bersikaplah ketika Anda beribadah seakan-akan Anda melihat Allah. Namun karena Anda tidak bisa melihat Allah, yakinlah Allah Subhanahu wa taala senantiasa melihat, mengawasi Anda. Maka itulah yang senantiasa kita jaga di dalam salat kita. Ya, kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita khusyuk memikirkan keagungan Allah Subhanahu wa taala, sembari kita juga memikirkan apa yang dibaca oleh imamnya atau apa yang kita baca sendiri. Maka kedua-duanya tidaklah bertolak belakang. Kita memikirkan apa yang kita baca supaya apa kita bisa kemudian ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin demikian ya. Wallahu a'lamu bissawab. Alhamdulillah telah terjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk Ustaz. Sepertinya sudah tidak ada yang masuk lagi pertanyaan Ustaz. Mungkin dari pemaparan yang telah disampaikan ada kesimpulan yang ingin disampaikan Ustaz? Oh baik, ya. Terima kasih. Kaum muslimin yang berbahagia rahimakumullah wa azani Allah wa iyyakum jami'an. Sekedar menggarisbawahi dari apa yang telah kita sampaikan di muka, bahasanya sholat itu memiliki kedudukan yang sangat tinggi di dalam agama kita, agama Islam, yang oleh karenanya sepantasnya kita berupaya untuk bisa menunaikan dengan sebaik-baiknya, menjaga apa yang menjadi hak-haknya, sehingga kita berharap bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita senantiasa menjaga sholat tersebut, maka Allah akan memberikan balasannya yang terbaik kepada kita minad dunya ilal akhirah. Akan memberikan balasan kepada kita dengan kesuksesan, kemenangan
ya di dunia dan sampai di akhirat kelak. Demikian yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala salah dan kurangnya, karena yang maha sempurna hanyalah Allah, yang maha benar hanyalah Allah, dan seluruh kesalahan itu munculnya dari saya pribadi dan gangguan syaitan. Oleh karenanya semoga Anda berkenan memaafkan dan Allah pun memaafkannya. Demikian kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan jazakumullah khairan kepada Al-Ustadz Abu Salaman Nafi Sallallahu Ta'ala yang telah menyampaikan materinya pada malam hari ini. Semoga Ustadz dan keluarga senantiasa diberi kesehatan dan selalu dijaga oleh Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan semoga untuk Anda juga. Terima kasih. Amin ya rabbal alamin. Dan kami ucapkan terima kasih kepada jamaah yang hadir di kantor YPIA. Semoga kita semua selalu istiqomah menuntut ilmu syar'i. Dan kepada yang di kantor dan yang menyimak di acara Kasihan Bantul 107 FM maupun yang online secara YouTube maupun WhatsApp Radio Muslim, kami ucapkan jazakumullah khairan. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila ada salah dan kekurangannya. Kami yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره